Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Shelly. Mari bersama-sama kita belajar matematika dengan praktis dan mudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jarak antar titik dalam ruang. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya, dapat kamu lihat sendiri di layar ya. Jarak dalam ruang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pada aplikasi peta digital. Pernahkah kamu menggunakan aplikasi peta digital untuk mengukur jarak antara dua tempat? Nah, diibaratkan ini adalah HP kamu. Pada layar HP kamu dapat mengukur jarak dua tempat. Misalnya di sini adalah Lubuk Sekaping dan kantor Bupati Pasaman. Agar kita bisa mengukur jarak kedua tempat ini, maka kita harus menghubungkan keduanya dengan sebuah garis lurus. Setelah dihubungkan, barulah aplikasi menghitung jarak di antara dua tempat ini. Jarak antara Lubuk Sekaping dengan kantor Bupati Pasaman adalah sepanjang garis lurus yang menghubungkannya, yaitu sejauh 200 meter. Jadi ini merupakan aplikasi jarak antara dua titik dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, aplikasi jarak itu tidak hanya itu. Gunakan dalam dunia digital, vektor, bangunan, arsitektur, fisika, geografi, dan lain-lain. Nah, marilah bersama-sama kita mempelajari materi jarak yang sangat berguna ini. Sebelum kita melanjutkan ke arah yang lebih jauh, marilah kita pahami konsep dasar jarak berikut ini. Yang pertama, jarak dilambangkan dengan tanda mutlak. Kita kasih contoh di sini. Pada tabel ini terdapat 3 kolom, di mana kolom yang pertama adalah jenis jarak yang dihitung, contoh dan lambangnya. Kalau kamu ingin menghitung jarak dari titik ke titik lain, sebagai contoh di sini dari titik A ke titik B, maka lambangnya adalah nilai mutlak AB. Kalau misalnya kamu akan menghitung jarak garis ke bidang, contohnya dari ruas garis AB ke bidang CDE, maka lambangnya adalah nilai mutlak AB, CDE. Jadi, coba kamu perhatikan tabel ini di bagian kolom lambang. Apa bedanya antara baris pertama dengan baris-baris lainnya? Ternyata, kalau misalnya jarak hanya antara dua titik saja, itu tidak dipisahkan dengan tanda koma. Sementara, jarak-jarak yang lain itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Itulah beda penulisan lambang pada jarak. Konsep berikutnya adalah ruas garis yang digunakan untuk menghitung jarak pada bangun ruang dapat berupa panjang rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, dan yang terakhir adalah sisi, garis tinggi, atau garis berat segitiga yang terdapat pada permukaan atau di dalam bangun ruang. Yang perlu kamu ingat di sini adalah, jika bangun ruang yang diketahui bukan merupakan kubus, maka diagonal bidang dan diagonal ruangnya harus kamu hitung menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Namun, jika bangun ruang yang diketahui adalah sebuah kubus, maka gunakanlah keistimewaan kubus yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Nah, di sini ada keistimewaan atau sifat-sifat kubus yang sangat dibutuhkan dalam dimensi 3. Yang pertama, semua rusuknya sama panjang. Jadi, apabila diketahui panjang rusuk AB adalah 8 cm, maka rusuk BC adalah 8 cm juga, DH 8 cm, EH 8 cm, dan semua rusuknya itu sama panjangnya, yaitu 8 cm. Berikutnya, ada 12 diagonal bidang pada kubus. Nah, diagonal bidang ini maksudnya adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik yang berhadapan pada satu bidang. Nah, yang disebut sebagai bidang kubus itu atau sisi kubus itu adalah kulit-kulit kubusnya. Jadi bagian luarnya itu yang dimaksud sebagai bidang kubus. Contohnya di sini, diagonal bidangnya adalah AF. AF itu berada pada bidang depan,
kemudian temannya adalah BE. Kita lanjutkan ke sisi samping atau bidang samping. Contoh diagonal bidangnya adalah BG, kemudian CF. Kita lanjutkan ke belakang, CH, DG, kemudian di sebelah kiri yaitu DE, AH, bawahnya AC, kemudian BB. Bidang atas diagonal bidangnya adalah EG dan FH. Nah, selain diagonal bidang, juga ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah ruas garis lurus yang menghubungkan antara dua titik yang berseberangan di dalam ruang. Jadi, diagonal ruang itu nantinya akan menembus isi di dalam kubusnya. Nah, sebagai contoh, diagonal ruang itu adalah diagonal ruang AG. Lihat di sini bahwa garis AG itu menembus isi di dalam kubus. Kemudian, diagonal ruang yang lain adalah HB, CE, dan DF. Kemudian, nah ini adalah poin yang sangat penting pada bagian sifat-sifat kubus ini, yaitu jika panjang rusuk kubus adalah R, maka panjang diagonal bidangnya R akar 2, kemudian panjang diagonal ruang R akar 3. Kita kasih contoh di sini. Misalnya diketahui kubusnya rusuknya 8 cm. Maka panjang diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Jadi tinggal kita tambahkan akar 3 di belakang panjang rusuk kubusnya. Kalau yang ditanya diagonal bidang bagaimana? Berarti panjang diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Jadi contoh lainnya kita tambahkan. Misalnya diketahui panjang rusuk kubus adalah 12 cm. Maka panjang diagonal bidangnya adalah 12 akar 2, sementara panjang diagonal ruangnya 12 akar 3. Yang panjang berteori, mari langsung saja kita bahas contoh soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Kita gambarkan dulu. Ingat, nama kubus itu dipisahkan oleh tanda titik yang memisahkan antara nama bidang alas dengan nama bidang atas. Kita pindahkan dulu namanya sesuai dengan bidang alas terlebih dahulu. Tuliskan pertama kali titik A pada pojok kiri bawah. Kemudian penulisannya bergerak ke arah berlawanan jarum jam. Di A, B, C, D. Kita lanjut E, F, G, H. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Tentukan jarak dari titik B ke C, F ke C, A ke G, titik H ke titik tengah diagonal bidang alas. Kemudian, titik F ke P jika P berada pada rusuk DH, sehingga BP banding PH sama dengan 1:7. Oke, kita bahas dulu ya pertanyaan yang pertama. Sebelum kita bahas, kita tuliskan dulu yang diketahui pada soal, yaitu panjang rusuk kubus kita lambangkan sebagai R, yaitu 8 cm. Jarak dari titik B ke C berarti adalah panjang garis lurus yang menghubungkan titik B dan titik C. Ternyata garis lurus tersebut adalah ruas garis BC. Ruas garis BC ternyata adalah rusuk kubus, sehingga jarak antara B dan C itu adalah panjang rusuk kubus, yaitu panjang rusuk BC. Panjang rusuk kubus sama semua ya, berarti panjangnya atau jaraknya adalah 8 cm. Ternyata mudah ya menjawab pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jarak titik F ke C. Pertama-tama, gambarkan dulu posisi titik F dan C, kemudian hubungkan keduanya dengan sebuah garis lurus. Ternyata garis FC tersebut adalah sebuah diagonal bidang. Jadi ingat, diagonal bidang itu hanya berada pada permukaan kubus saja. Nah, ingat, kalau panjang garis FC atau jarak dari F ke C adalah panjang diagonal bidang, apa rumusnya? Ayo. Rumusnya adalah R akar 2. Jadi, R ini tinggal kamu ganti dengan panjang rusuk kubus yang diketahui. Nah, berarti R-nya tinggal kamu ganti dengan angka 8. Sehingga kamu dapat jarak titik F ke C adalah sejauh 8 cm.
Bagaimana? Mudah bukan? Ibu yakin kamu bisa memahaminya. Pertanyaan berikutnya adalah jarak titik A ke G. Nah, untuk menjawabnya, gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Titik A dan G itu dihubungkan oleh sebuah garis lurus yang menembus isi dalam kubus. Nah, itu berarti garis AG itu merupakan diagonal ruang kubus. Jadi, dapat kita hitung di sini, jarak titik A ke G merupakan panjang diagonal ruang kubus. Kemudian, ingat, rumus diagonal ruang adalah R akar 3. Karena R-nya diketahui 8 cm, berarti kamu tinggal mengganti R-nya dengan angka 8. Sehingga jarak dari titik A ke G adalah 8 akar 3 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau misalnya kamu masih belum paham dengan penjelasan ini, silahkan kamu ulang lagi videonya. Bagi yang sudah paham, mari kita lanjutkan membahas pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah jarak titik H ke titik tengah diagonal bidang alas. Seperti biasa, gambarkan terlebih dahulu. Di sini adalah bidang ABCD. Perhatikan bidang ABCD. Nah, di sini terdapat dua buah diagonal bidang, yaitu diagonal AC dan diagonal BD yang saling berpotongan tepat di tengah-tengah. Kita namakan titik potongnya adalah titik O. Nah, ini berarti jarak dari titik H ke titik tengah diagonal bidang alas merupakan panjang garis HO. Nah, HO tersebut kita lihat keberadaannya karena dia tidak terdapat pada rusuk kubus, dia juga bukan diagonal bidang ataupun diagonal ruang, berarti HO harus dicari dengan menggunakan segitiga. Nah, berdasarkan gambar terlihat bahwa HO itu merupakan tinggi dari segitiga sama sisi ACH. Nah, kenapa segitiga ACH disebutkan sebagai segitiga sama sisi? Karena ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sisinya itu merupakan diagonal bidang kubus. AC diagonal bidang, CH diagonal bidang, HA juga diagonal bidang. Oleh karena panjang diagonal bidang itu rumusnya adalah R akar 2, sementara R nilainya 8 cm, maka ketiga sisi segitiga ACH sama-sama 8 akar 2. Jika kamu belum yakin segitiga ACH adalah segitiga sama sisi, kita dapat melihat segitiga ACH dari sisi lainnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini kan tidak terlihat dengan jelas bahwa dia merupakan segitiga sama sisi. Nah, untuk itu kita bisa memutar atau melihat kubus ini dari sisi yang berbeda. Ingat, kalau kita memutar suatu benda, itu tidak akan mengubah bentuk dan ukurannya. Jadi, agar kamu tambah yakin ACH itu segitiga sama sisi, bisa kita lihat bentuknya dari sisi seperti ini. Bagaimana? Bisa kamu lihat bukan? Bahwa ACH merupakan segitiga sama sisi. Kita keluarkan dari dalam kubus, maka akan terbentuk gambar seperti ini. Tiga sisinya sama panjang, di mana ketiga-tiganya merupakan diagonal bidang kubus. Sehingga panjangnya adalah sama-sama 8 akar 2. Nah, karena HO merupakan tinggi dari segitiga ACH, maka kita dapat menggunakan rumus tinggi segitiga sama sisi untuk mencari panjang HO. Nah, berarti di sini HO sama dengan T sama dengan setengah S akar 3, di mana S merupakan panjang dari sisi segitiga, yaitu 8 akar 2. Tinggal kamu gantikan S-nya dengan 8 akar 2, sehingga kamu peroleh setengah dikali 8 akar 2 dikali akar 3. Ingat di sini, jika dalam bentuk perkalian itu memuat bentuk akar, maka kalikanlah angka biasa dengan angka biasa dan akar bersama akar. Berarti setengah dikalikan ke 8, sementara akar 2 dikalikan ke akar 3. Setengah dikali 8 dapatnya 4, akar 2 dikali akar 3 dapatnya sama dengan 6. Sehingga jawaban akhirnya adalah, jadi jarak titik H ke titik tengah diagonal bidang alas adalah 4 akar 6 cm. Bahas soal berikutnya.
jarak titik F ke P jika P berada pada rusuk DH sehingga DP banding PH sama dengan 1:3. Pertama-tama kita tentukan dulu posisi titik P menggunakan perbandingan yang diketahui. Nah, ada yang harus kamu pahami di sini. Jika perbandingan tersebut memuat rusuk kubus, maka perbandingannya tidak dijumlahkan. Tetapi, kalau dia tidak memuat rusuk kubus, maka perbandingannya dijumlahkan. Nah, di sini rusuk kubusnya adalah rusuk DH. Kamu perhatikan perbandingan yang ada. Apakah ada DH pada perbandingannya? Ternyata tidak. Kalau tidak, berarti perbandingannya harus dijumlahkan. Sehingga kita bisa mencari panjang DP terlebih dahulu. DP sama dengan 1 per jumlah perbandingannya. Kenapa 1? Karena DP jatahnya adalah 1 bagian, sementara PH jatahnya 3 bagian. Nah, kemudian 1 per 1 tambah 3 dikali DH. DH panjang rusuknya adalah 8 cm. Sehingga kamu dapat di sini jumlahnya ada 4, sehingga 1/4 dikali 8 dapatnya 2 cm. Ini berarti 1 bagian untuk DP bernilai 2 cm. Kita lanjutkan mencari panjang PH. PH itu 3 per 1 tambah 3. Kenapa 3? Karena PH jatahnya adalah 3 pada perbandingan ini. Nah, di bawahnya tetap sama dengan yang di atas, perbandingannya dijumlahkan, dikali dengan panjang rusuk tempat titik P itu berada, yaitu rusuk DH. Sehingga menjadi 3/4 kali 8, dapatnya 6 cm. Setelah kita dapat panjang masing-masingnya, kita bisa menggambarkan kubusnya, seperti berikut ini. Ini kubusnya. Nah, yang perlu kamu ingat, kalau misalnya F dan P itu bukan merupakan rusuk kubus, dia bukan diagonal bidang dan dia juga bukan diagonal ruang, maka gunakanlah segitiga untuk mencari jarak antara titik F ke titik P. Nah, segitiga apa yang digunakan? Segitiga yang digunakan adalah segitiga siku-siku PFH. Kalau kita lihat dari sisi seperti ini kan tidak terlihat dengan jelas ya apakah dia segitiga siku-siku atau tidak. Nah, untuk itu kita bisa melihat tampilannya dalam bentuk 3 dimensi berikut ini. Ini tidak terlihat apakah segitiga PFH merupakan segitiga siku-siku. Untuk itu, kubus ini bisa kita putar posisinya. Ingat, memutar suatu benda tidak akan mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, kalau kita putar posisinya seperti ini, langsung terlihat bahwa segitiga PFH merupakan segitiga siku-siku. Di mana letak siku-sikunya? Letak siku-sikunya adalah di titik H. Depan suatu siku-siku sudah jelas adalah merupakan sisi miring. Dari gambar terlihat bahwa sisi miringnya adalah sisi PF atau FP. Oke, merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, maka untuk menghitungnya, jumlahkan kuadrat sisi yang lain. Jumlah kuadrat sisi yang lain itu merupakan rumus dari teorema Pythagoras. Sehingga FP kuadrat sama dengan PH kuadrat ditambah HF kuadrat. Nah, yang ditanya di sini kan bukan FP kuadrat, tetapi adalah FP. Sehingga untuk menghilangkan kuadrat pada FP, luas di sebelah kanan harus kamu kasih akar. Nah, di sini PH nilainya sudah kita dapatkan, nilainya adalah 6. HF adalah diagonal bidang, maka nilainya otomatis menjadi 8 akar 2. Kita ganti angkanya. Kemudian kita kuadratkan masing-masingnya. 6 kuadrat adalah 36. 8 akar 2 dikuadratkan. Itu sama artinya dengan 8 kuadrat dikali akar 2 dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan, akarnya akan hilang, sehingga akar 2 kuadrat nilainya sama dengan 2. Berarti 64 kali 2, nanti dapatnya di sini adalah 128. Kita tuliskan seperti ini, 36 ditambah 128. Jumlahnya adalah akar dari 164. Akar 164 bisa kamu sederhanakan bentuknya. Jadi, akar 4 dikali akar 41. Jadi, penguraiannya ini setidaknya salah satu merupakan bentuk yang bisa ditarik akarnya. Akar 4 kan bisa ditarik akarnya, nilainya adalah 2. Sehingga dapatnya 2 akar 41.
Jadi, kesimpulan kita di sini, jarak dari titik F ke titik P adalah 2 akar 41. Nah, sekianlah penjelasan dari Ibu pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.